balik lagi di channel aku, Ramadhanieti. Dan di video kali ini aku ingin sharing lagi ke kalian tentang perjuangan aku menjadi seorang pramugari yang udah aku janjiin bikin part 2-nya. Dan kali ini aku akan menceritakan ke kalian bagaimana proses training menjadi seorang pramugari setelah kalian dinyatakan lolos seleksinya. Kenapa aku ingin ceritain ini ke kalian dan aku masukin cerita ini ke dalam perjuangan aku menjadi seorang pramugari? Karena menurut aku proses pelatihan ini cukup berat, guys. Jadi itu sebelumnya aku nggak mikir akan seberat ini menjadi seorang pramugari, karena waktu dulu tuh aku pikirnya pramugari itu ya udah kerjaannya cuma ya sebagai memperindah di pesawat aja dan dorong-dorong troli, ngebagiin makanan. Udah itu aja yang aku pikirin dulu. Dan setelah aku ngejalanin proses pelatihannya, itu bener-bener beda banget dari apa yang aku pikirin dulu, guys. Jadi bener-bener 180 derajat. Dan ternyata tuh tanggung jawabnya ini pramugari itu berat banget. Dan aku nggak nyangka setelah training aku baru tahu jadi seorang pramugari itu ternyata nggak mudah. Dan ini juga sebagai salah satu hal yang bisa kalian pertimbangkan sebelum kalian ingin menjadi seorang pramugari. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita proses pertama yang akan kalian lewati setelah kalian dinyatakan lulus seleksi, yaitu kalian akan dan harus menjalani yang namanya jungle survival. Apa sih jungle survival? Nah, ini nih menurut aku proses lumayan sangat berat. Bukan lumayan sangat berat lagi, emang sangat berat, guys. Karena apa? Karena selama 1 minggu kita akan melaksanakan atau menjalani sebuah proses, yaitu kita akan ke sebuah hutan. Itu aku inget nama daerahnya itu Jatiluhur. Dan selama di Jatiluhur kita akan menjalankan pelatihan itu seperti apa ya, seperti TNI atau polisi gitu. Jadi latihan fisik dan latihan gimana caranya kita bertahan hidup di hutan. Jadi kita tinggal di sebuah tenda dan dikelilingi air, sungai gitu, terus sama belakangnya hutan-hutan gitu deh pokoknya. Di jungle survival ini juga kita diajarkan bagaimana cara kita kerjasama dan cara kekompakan kita antar tim. Dan juga cara kita mengolah makanan seadanya, cara kita bertahan hidup, terus cara kita melindungi diri kita di alam sekitar. Banyak sih sebenarnya yang kita dapat pelajaran dari pelaksanaan jungle survival ini. Cuma ya gitu, kalau kalian gak kuat dengan pelatihan fisik, ya kalian akan ngerasa amat sangat menderita di jungle survival ini. Ya karena di sini juga ada pelatihnya, dan pelatihnya juga pun dari seorang TNI. Ada beberapa sih, sekitar 4 orang seingat aku kalau nggak salah. Dan pelatihnya bener-bener ngedidik dan ngelatih kita tuh dengan apa ya, dengan keras, bener-bener seperti ya pelatihan fisik yang di TNI polisi gitu. Dan menurut aku ya berat banget sih, karena kalau kalian ngelakuin kesalahan, kalian disuruh jalan jongkok, push up, ya macem-macem gitulah, semacam pelatihan fisik kayak gitu. Jadi di sini kalian bener-bener harus tahan mental. Setelah kalian melewati proses yang panjang, karena emang aku ngerasain seminggu itu lama banget sih di jungle survival ini, lalu kita akan masuk ke proses training di GITC atau Garuda Indonesia Training Center. Kalau di jungle survival itu yang dikuras itu tenaga kita, tapi di GITC ini kebalikannya. Yang dikuras bener-bener adalah otak kita. Dan di sini juga menurut aku prosesnya juga ternyata nggak gampang, karena ada sangat banyak pelajaran yang harus kita pahamin dan
ya harus kita bisa lakuin. Jadi proses di GITC ini sebelum kita bener-bener bisa terbang di sebuah pesawat, ada yang namanya ground training dan ada yang namanya juga flight training. Nah, aku nggak bisa jelasin secara mendetail dan itu akan makan waktu yang sangat panjang, jadi aku ceritain secara singkatnya aja ya. Proses ground training ini kita lakuin hampir 2 bulan, jadi dari Senin sampai Sabtu, dan kita lakuin juga di dalam kelas. Ini lebih kayak belajar biasa yang seperti kuliah, seperti ya belajar-belajar pada umumnya. Dan apa aja sih yang kita pelajarin selama ground training ini? Yang kita pelajarin selama ground training ini lebih banyak tentang safety atau keselamatan penumpang. Jadi pelajaran tentang servisnya ini ada cuma sedikit, lebih nanti kita langsung terjun gimana ya, learning by doing kalau untuk servisnya. Jadi yang kita pelajarin selama di GITC ini tentang keselamatan penumpang. Emang tujuan atau tugas kita menjadi pramugari adalah untuk keselamatan penumpang, dari mulai penumpang masuk pesawat, pesawat take off, sampai pesawat landing, sampai si penumpang sampai di tujuan mereka. Jadi itu sebenarnya tugas seorang pramugari. Jadi selama kalian ground training ini kalian bener-bener harus fokus banget ya, karena pekerjaan kalian ya belajar. Tiap pelajaran baru ada ujiannya, tiap praktek kalian juga diuji lulus atau enggak, dan pelajarannya pun banyak banget, prakteknya pun banyak banget. Misalnya bagaimana kalian menangani jika terjadi kebakaran di pesawat, bagaimana kalian menangani jika ada hijack, bagaimana cara kalian menangani jika terjadi pilot in cab, atau bagaimana kalian bisa melakukan atau menyelamatkan penumpang pada saat emergency landing maupun di darat atau di air, dan masih banyak lagi. Makanya kenapa aku bilang tugas pramugari berat, ya karena kalian harus bisa ngelakuin semuanya. Nah, pada saat proses ground training ini aku bener-bener ngerasa ternyata tugas seorang pramugari itu berat banget. Dan manual booknya juga yang kita pelajarin itu tebel banget guys, halamannya aja lebih dari 1000, dan itu dengan bahasa Inggris semuanya. Jadi kalian kenapa penting banget harus bisa bahasa Inggris di sini ya, karena emang manualnya aja isinya bahasa Inggris. Kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggris ya gimana kalian bisa nangkep apa yang akan dipelajarin. Nah, kalau kalian setiap ujian lulus terus, kalian bisa masuk ke proses yang namanya flight training. Flight training itu apa sih? Jadi flight training ini kalian benar-benar akan melakukan apa yang telah kalian dapat selama ground training dan langsung dipraktekkan benar-benar di dalam pesawat. Jadi kalian benar-benar terbang bersama kru yang aktif pada saat itu. Di posisi flight training ini kalian benar-benar emang sudah memakai uniform selayaknya pramugari yang benar-benar sudah mulai bekerja. Tapi ini berbeda, kalian masih dibimbing, kalian punya escort, dan name tag kalian bukan nama kalian. Jadi name tag kalian itu masih training, dan jika kalian melakukan kesalahan masih di backup dan masih dimaklumi sama escort kalian ya, karena kalian masih training. Jadi kalian masih meraba apa sih yang kalian harus lakuin jika kalian akan benar-benar terbang nantinya. Dan di flight training ini lagi-lagi kita bukan cuma hanya belajar, dan escort kalian itu sekaligus jadi checker kalian. Apa sih checker itu? Nah, jadi tugas checker itu adalah mengetes kalian, menguji kalian dengan biasanya sih tanya jawab secara lisan. Apakah kalian sudah kompeten, atau kalian sudah firm, dan atau kalian sudah layak untuk bisa menjadi seorang pramugari. Jadi ya yang ditanya pelajaran-pelajaran kalian yang selama kalian pelajarin di ground training. Dan ini juga menurut aku lumayan berat.
Dan selama kalian flight training juga selain tanya jawab, kalian kan pasti langsung praktek tuh gimana cara buka pintu pesawat. Itu checker kalian juga langsung ngeliat kalian bisa nggak sih, kalian layak nggak sih gitu. Jadi sebenarnya flight training ini ada beberapa kali. Yang pertama kalian masih bimbingan, jadi kalian dikasih tahu langsung simulasi. Jadi kalau kalian ngelakuin kesalahan ya nggak apa-apa. Terus juga setelah itu flight training yang kedua ini kalian langsung dicek yang aku bilang tadi sama checker. Selama kalian praktek kalian dicek juga, kalian juga tanya jawab juga. Dan flight training yang ketiga ini yang paling deg-degan menurut aku. Kalau di flight training 1 dan flight training 2 ini kalian masih bertemu dengan orang-orang dari maskapai tersebut sendiri. Dan kalau untuk flight training yang ketiga, kenapa aku bilang paling deg-degan? Karena kalian akan dicek langsung sama DKPPU. Untuk DKPPU sendiri apa sih artinya, kalian bisa langsung cari sendiri ya di Google, karena aku nggak ngejelasin untuk ranah ini. Dan orang DKPPU ini yang akan menyatakan kalian layak atau tidak untuk mendapatkan FAC. FAC sendiri itu Flight Attendant Certificate, dan itu adalah dokumen yang menyatakan kalian bahwa kalian layak menjadi seorang pramugari, atau kayak semacam SIM lah. Jadi kalian punya nih license-nya untuk kalian terbang gitu. Kenapa aku ngerasa deg-degan banget di sini? Ya udah, kalau kalian nggak lolos di flight training 3 ini ya kalian nggak akan bisa dapat FAC dan kalian nggak akan bisa terbang. Kurang lebih itu proses yang kalian lakuin untuk kalian mendapatkan FAC. Dan FAC ini yang menyatakan kalian bisa terbang sebagai kru aktif. Dan di sini juga aku ngerasa perjuangan ini benar-benar panjang dan berat banget. Makanya kalian di sini harus semangat, harus belajar, harus fokus. Jadi ya kalian akan dilancarkan semuanya. Kalau kalian main-main ya sama aja, kalian akan gugur dan kalian akan berjuang dari nol lagi, kan jadinya sia-sia. Jadi itu secara generalnya proses training yang akan kalian laluin jika kalian ingin menjadi seorang pramugari. Sebenarnya yang aku jelasin ini hanya sedikitnya aja sih guys. Jadi yang akan kalian laluin itu lebih panjang dan lebih berat lagi. Ujian-ujiannya juga banyak banget. Ada ujian tertulisnya juga, ada ujian lisan, ada ujian tertulis dari internal, ada ujian tertulis dari DKPPU juga. Jadi masih banyak sebenarnya. Cuma aku nggak bisa jelasin semuanya karena ya akan makan banyak waktu. Jadi aku jelasin secara singkat dan padat. Oke, itu aja yang bisa aku sharing kali ini ke kalian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi bayangan kalian nanti gimana akan ngelakuin apa selama proses training dan apa aja yang harus kalian persiapkan. Mental, kesehatan, fokus itu bener-bener harus kalian jaga banget selama proses training ini. Karena kalau enggak ya kalian akan stres sih menurut aku ya, karena emang susah dan berat. Dan menurut aku pun skripsi aku dibanding ujian pramugari di sini itu lebih susah menjadi seorang pramugari sih daripada skripsi. Itu yang aku rasain sih sebenarnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar pramugari, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi nanti akan aku buatin untuk video selanjutnya. So, terima kasih udah nonton video aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.